Episode 4036-4040. Untuk mengatasi bahaya tersembunyi ini, kita memerlukan vitalitas yang sangat besar. Sebelumnya, Mu Yun berpikir bahwa satu-satunya hal yang bisa ditebus adalah asal mula kehidupan. Asal-usul kehidupan mengandung sumber kekuatan kehidupan di seluruh dunia Changlan. Namun, bahkan Kaisar Ming tidak dapat menemukan asal mula kehidupan. Bagaimana dia bisa menemukannya? Belum lagi, kalaupun ditemukan, sumber kehidupan tidak akan memperhatikannya sama sekali. Lagi pula, itulah asal-muasal yang bahkan para dewa dan kaisar pun tidak perhatikan. Pada saat ini, kawanan awan dengan rakus menyerap esensi kehidupan, berdasarkan fagositosis dan pemurnian, dan berubah menjadi kehidupan besar. Vitalitas yang tak ada habisnya diubah menjadi umur panjang Mu Yun sendiri. Dan ini bukan hanya kebenaran sederhana dalam mengubah Souyuan. Vitalitas tersebut dapat disulap menjadi sumber kehidupan peternakan. Kemungkinan sari kehidupan dapat membantunya menghilangkan penyakit yang ada di tubuhnya selama ini. Ini bukanlah penyakit tersembunyi pada tubuh dan jiwa, tetapi penyakit kehidupan yang tersembunyi. Pada saat ini, Qiyong merasa tidak terbayangkan saat melihat gerakan Mu Yun. Mustahil untuk menyerap sumber kehidupan yang begitu kuat dengan kekuatan awan yang menggiring untuk menghubungkan langit. Akan meledak dan mati. Tapi saat ini, Mu Yun tidak melakukannya. Bahkan tampaknya Mu Yun sangat menikmati prosesnya. Apalagi dengan terserapnya Mu Yun, ciri-ciri kehidupan di dalam tubuh juga meningkat pesat. Seperti sumur kuno, sumur itu mungkin mengalir dengan sendirinya, dan air sumurnya sangat jernih. Namun kini, Gujing tampaknya telah dibersihkan secara menyeluruh, menjadi lebih bersih dan rapi, dan tunas-tunas hijau tumbuh di pohon-pohon mati. Hal ini membuat Qiyong merasa luar biasa di hadapan pemuda di depannya. Lama, hakikat kehidupan diserap oleh awan yang merumput. Saat ini, Mu Yun tampaknya memiliki perasaan yang belum selesai. Apa kabarmu? Qiyong mau tak mau berkata. Sangat bagus. Saat ini, Mu Yun mengangguk. Tetua, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Mu Yun bertanya saat ini. Terikat oleh segel gelap hidup dan mati, Mu Yun tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan Qiyong terhadapnya. Jika demikian, pasti Qiyong yang meninggal lebih dulu. Tunggu saja, saat ini, suara Qiyong memiliki perasaan gembira. Hari ini, dia akhirnya ingin keluar dari lautan penderitaan. Ketika hidupnya akan mencapai akhir, ia mengalami perubahan menjadi lebih baik, yang membuatnya sangat bersemangat. Mu Yun tidak melakukan apapun saat ini. Dia berlutut dan diam-diam memahami perubahan di tubuhnya. Daya hidup, vitalitas yang luar biasa, ini membuatnya merasakan tubuhnya penuh kekuatan. Pada saat yang sama, pohon Baihuatian mulai merosot. Pada saat ini, pohon Baihuatian yang kuat tampaknya telah terkena dampak parah dan mulai layu. Dan dari pohon langit 100 bunga, kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan jiwa berangsur-angsur menjadi kuat dan kohesif pada saat ini. Lambat laun, ia berubah menjadi sosok. Jika dilihat lebih dekat, dia seperti tubuh kepala jalan Qiyong di bawah pohon. Keduanya terintegrasi secara bertahap. Ini adalah proses yang lambat, namun nampaknya sangat cepat. Lambat laun, tubuh dan jiwa menyatu menjadi satu, dan tubuh Qiyong Daoshu membuka matanya pada saat itu. Gelombang menyapu. Akhirnya, hidup. Saat itu, Qiyong berbisik dengan air mata berlinang. Tidak ada yang bisa merasakan suasana hatinya. Ratusan juta tahun, melihat harapan langsung sebenarnya adalah keputusasaan terbesar. Harapan untuk hidup, keputusasaan akan kematian. Hari ini, aku keluar dari sini. Terima kasih, teman kecil. Jalan Qiyong sekarang menjadi jalan melengkung. Namun, dia tampaknya sangat tidak nyaman dengan integrasi jiwa dan raga. Postur membungkukkan tangan terlihat aneh. Terima kasih kembali Pak. Mu Yun tersenyum dan berkata, Tuan, sekarang dunia luar sangat berbeda dari banjir dan kelaparan. Saya pikir Anda bisa bergabung dengan saya. Petik 2. Oke, Qiyong mengangguk dan berkata, saya hanya mengintegrasikan tubuh dan jiwa saya. Ini hanya kekuatan saya untuk melewati langit. Perlu waktu untuk pulih. Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup saya. Qiyong berkata lagi, sebagai imbalannya, aku berjanji akan menjadi penjaga selama 100.000 tahun di sekitar teman kecilku. Jika teman kecilku meninggal, aku akan mati di depanmu dan di depanmu. Sangat baik, faktanya, Qiyong mengerti.
Mu Yun tidak percaya untuk menyelamatkannya pada awalnya, tetapi setelah pencetakan, tidak ada rasa takut. Dia merasa bahwa tanda yang dikatakan Mu Yun sama sekali tidak biasa. Daripada ditahan sampai mati oleh Mu Yun, lebih baik buat pernyataan dulu. 100.000 tahun, pendeta Tao pertama Qiyong mengetahui kekuatannya sendiri dan tidak bisa dikatakan sebagai yang teratas, namun dia jelas merupakan orang yang memanggil angin dan hujan untuk memulihkan puncaknya. Mu Yun telah menjaga keselamatan Mu Yun selama ratusan ribu tahun. Mu Yun tahu kebaikannya dan tidak serakah. Saya pikir dia akan mengerti apa yang harus dilakukan. Faktanya, Mu Yun benar-benar akan mengendalikan Qiyong. Tapi mendengar perkataan Qiyong, aku semakin lega. Penjaga 100.000 tahun, mungkin tidak butuh waktu 100.000 tahun baginya untuk menerobos dan mencapai ranah Kaisar Ilahi. Pada saat itu, Qiyong tidak diperlukan lagi. Namun, inisiatif Qiyong untuk mengajukan permintaan ini selalu lebih baik daripada kendali segel gelap hidup dan mati. Mereka mungkin memahami ide satu sama lain, jadi mereka diam-diam memahami satu sama lain. Senior, Mu Yun berkata, saya mendapat formula batas di sini, yang disebut Taoisme jurang. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan para pendahulu saya. Petik 2. Taoisme neraka, saya yang menciptakannya. Saat ini, Qiyong berkata dengan bangga, meskipun ada jarak yang panjang antara saya dan Kaisar Ilahi di masa lalu, saya dapat dianggap sebagai generasi yang bangga dengan memasuki Tao dan menciptakan formula dari 8 dunia produk. Mendengar ini, Mu Yun juga senang. Sangat baik, ketika ia mencapai tingkat Master Rong Tianjing dan mempraktikkan Taoisme 8 Yuan, bersama Sang Pencipta, bukankah mudah untuk menangkap dan mengikuti angin dan air? Mu Yun akan mengingat hal ini. Pak, ada tempat lain selain di sini. Perlu dijelajahi. Qiyong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah tempat di mana saya dilarang. Tidak ada yang unik. Terlebih lagi, pegunungan di sini adalah tempat latihan yang saya bangun pada tahun-tahun itu, bukan tempat gerbang jurang maut. Qiyong berpikir sejenak, lalu berkata, gerbang jurang yang sebenarnya, sekarang saya tidak tahu apakah itu masih ada. Jika ada petunjuk, saya pasti bisa menemukannya. Mata Mu Yun langsung berbinar. Kalau begitu, ayo kita pergi dari sini untuk sementara waktu. Ya, di antara dua orang yang berbicara, pepohonan di sekitar mereka perlahan-lahan layu. Tanpa sumber sari kehidupan, pohon-pohon ini tidak dapat bertahan hidup. Terlebih lagi, awan di sekitarnya secara bertahap menghilang saat ini. Sampai saat ini, Mu Yun juga melihat pemandangan di sekitarnya. Sekilas bumi yang terus-menerus tidak ada habisnya. Namun saat ini, saat awan menyebar, sekelompok orang muncul hanya beberapa ratus meter dari Mu Yun. Saat ini, tim juga melihat Mu Yun. Kebetulan sekali, Mu Yun berbisik dan tersenyum. Apakah kamu kenal orang-orang ini? Ini lebih dari sekedar mengetahui. Pada saat ini, sekelompok orang memandang Mu Yun, dan sosok pertama sedikit acuh tak acuh. Kebetulan sekali, pada saat ini, pemimpin itu melihat Mu Yun dan tersenyum. Itu kebetulan, Mu Yun memandang beberapa orang dan berkata sambil tersenyum ringan, jiwa Hanxing, jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Jangan sembunyikan, kamu akan mati lemas tanpa alasan. Begitu ucapan ini keluar, jiwa Hanxing menatap Mu Yun, dan matanya melihat dan memeriksa dengan beberapa poin. Apakah kamu mencari kematianmu sendiri? Saya tidak berani mencari kematian saya sendiri. Mu Yun berkata lagi, tetapi semua orang di keluarga jiwa melihatku. Mu Yun, seperti kucing melihat tikus. Mereka ingin menelanku. Jiwamu Hanxing tidak akan tampaku. Saya mendengar Namong dan Xing berkata bahwa Anda telah memberitahu para ahli di keluarga untuk membunuh saya di sini. Begitu ucapan ini keluar, Hun Hanxing tampak terkejut. Melihat perubahan ekspresi jiwa Hanxing, Mu Yun tercengang. Namong dan Xing tidak memberitahunya hal ini, hanya memberitahunya bahwa Hun Hanxing ingin berurusan dengannya. Dia datang hanya untuk menipu Han Qing. Namun melihat ekspresi Hun Hanxing, nampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Orang ini benar-benar memberitahu keluarga jiwa. Sepertinya Namong dan Xing tidak berbohong padaku. Di permukaan, dia berpura-pura tidak tertarik padaku. Faktanya, dia tidak sepenuhnya yakin. Dia hanya ingin menunda waktu. Bersenandung, saat ini, jiwa Hanxing melambaikan telapak tangannya, dan lebih dari selusin orang di sisinya segera bubar. Mu Yun, apa menurutmu aku takut padamu?
Aku hanya khawatir aku akan bertarung denganmu dan dijemput oleh orang lain. Jiwa Han Qing mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah membuat beberapa prestasi, dan tidak ada yang bisa melihatnya? Jenius. Di dunia Changlan, hal yang paling diperlukan adalah kejeniusan, dan orang yang paling banyak mati adalah kejeniusan. Pada saat ini, mata Hun Hanxing dingin, dan pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya hijau, yang sepertinya melahap hati dan jiwa orang kapan saja. Qiyong yang lebih tua, Mu Yun berkata pada saat itu, biarkan yang lain pergi sendiri, orang ini, berikan padaku. Ini, Qiyong memahami bahwa Mu Yun adalah 7 tingkat surga, tetapi jiwa Hanxing adalah 8 tingkat. Dia berjanji akan melindungi Mu Yun dan akan melakukannya secara alami. Jangan khawatir, tapi lebih baik jadi batu asah, kata cowok itu. Bicaralah yang besar. Dengan dengungan dingin, jiwa Hanxing segera terbunuh. Qiyong melihat apa yang dipikirkan Mu Yun. Pada saat ini, dia juga melangkah keluar, dan pedang tanpa jejak itu langsung melepaskan cahayanya. Kedua sosok itu bertabrakan pada saat bersamaan. Saat ini, Qiyong segera membunuh yang lain. Boom! Satu tatap muka, salah satu dari 7 prajurit berat di langit, otot dan tulangnya patah inci demi inci dalam sekejap, seteguk darah menyembur keluar, dan seluruh kekuatan hidup juga tersebar. Adegan ini mengejutkan semua orang. Ini, siapa orang ini? Kekuatan Tong Tianjing. Orang-orang lainnya, menjadi pucat saat ini. Qiyong tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi langsung membunuh. Pecahnya teror melanda saat ini, yang sangat menakutkan. Mu Yun tersenyum saat melihat adegan ini. Kekuatan Qiyong cukup kuat. Meski bukan lagi puncak di masa lalu, kini nampaknya setidaknya berada pada level Tong Tianjing dan level puncak Tong Tianjing. Dengan cara ini, Mu Yun juga menaruh hatinya dan fokus menangani jiwa Han Qing. Prajurit beruas 8 klan jiwa. Dia ingin belajar. Kong, kedua pedang itu bertabrakan, dan momentumnya pun pecah. Untuk sesaat, gelombang teroris menggemparkan di mana-mana di muka bumi. Untuk sesaat, Mu Yun merasakan sakit yang menusuk dari pedang panjang jiwa Hanxing dan meneruskannya ke pikirannya. Bahkan pada saat ini, sepertinya menembus lautan jiwanya sendiri. Serangan kesadaran jiwa, Mu Yundun mundur dan sangat berhati-hati. Kekuatan klan jiwa terletak pada serangan jiwanya yang kuat. Terlebih lagi, keluarga jiwa itu sendiri didasarkan pada jiwa. Itu hanya menjaga tubuh di depan orang luar. Faktanya, tubuh dapat disingkirkan bagi mereka. Pada saat ini, mata Mu Yun dingin. Apa masalahnya? Jiwa Han Qing mencibir pada saat itu dan berkata, ambisinya sekarang hilang, bukan? Klan jiwaku telah diwariskan selama ribuan tahun. Ia telah membentuk urat nadinya sendiri dan tidak kalah dengan klan naga, klan Phoenix, klan tulang, klan Kirin dan sebagainya. Apa menurutmu begitu mudah untuk menghadapinya? Menurutku itu tidak sulit. Mu Yun mencibir, aku juga telah membunuh murid klan jiwa. Kamu lebih baik dari mereka. Petik 2. Kamu ingin mati. Setelah minum sepatah kata pun, pedang panjang di tangan jiwa Hanxing meledak puluhan kali dalam sekejap. Pada saat ini, cahayanya meledak ke ribuan arah. Wah, pedang Qi, yang dilengkapi dengan lampu neon hijau, robek dalam sekejap dan mengeluarkan suara mendesis. Dan pedang Qi itu terbelah seketika saat mendekati Mu Yun. Yang pertama berubah menjadi pedang Qi yang mengerikan dan menusuk seluruh tubuh Mu Yun. Cara kedua adalah cahaya memudar dalam sekejap, mengembun menjadi gumpalan pedang jiwa, dan masuk ke dalam pikiran Mu Yun. Serangan kesadaran jiwa klan jiwa muncul satu demi satu dan berubah ribuan kali. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Melihat adegan ini, Mu Yun terlihat sama. Memotong langit. Dengan satu pedang, pedang Qi berbentuk salib memotong dan menembus kehampaan dalam sekejap. Pedang Qi yang terkondensasi di hadapanku runtuh pada saat ini. Sol Hanxing tidak terkejut melihat pemandangan ini. Aku tahu ilmu pedangmu hebat, tapi pedang ini bukan untuk membunuh tubuhmu, tapi hancurkan jiwamu. Jiwa Han Qing tertawa. Dia sedang menunggu kesadaran jiwa Mu Yun hancur berkeping-keping. Namun, Mu Yun saat ini tidak berubah sama sekali. Sepertinya dao-dao Jian Qi yang muncul di pikiranku menghilang tanpa jejak. Mati. Saat ini, Mu Yun terlihat sama dan membunuh dalam sekejap. Salib memadamkan kekosongan. Pedang kedua lebih kuat. Pecahnya teror melanda saat ini. Nafas yang berdebar-debar pun pecah. Mustahil. Saat ini, wajah King Han penuh ketakutan. Mu Yun,
Kelihatannya baik-baik saja, ini benar-benar mustahil. Tapi saat ini, Muyun tidak peduli, hanya serangan murni. Potong langit, koretlah kekosongan itu, menyeberang ke langit, gaya pedang 3 jurus, yang berubah tanpa batas, terkoyak pada saat ini. Jiwa Han Qing tidak bisa menolak saat ini. Jurus pembunuh terkuatnya tidak berpengaruh pada Muyun saat ini. Apa yang sedang terjadi? Jadi begitu, saat ini, Hun Hanxing memandang Muyun dan berkata, kamu memiliki harta paling berharga yang dapat melindungi jiwamu. Dengan kekuatanku, belum lagi 7 yang berat, yaitu 9 yang berat melewati surga. Jika aku secara tidak sengaja menabrak lautan jiwa olehku, aku pasti akan mati, tetapi kamu tidak memiliki pengaruh. Lautan jiwamu tidak menderita trauma apapun. Kamu pasti membawa Horcrux. Melihat mata Hun Hanxing yang terkejut, Muyun terlalu malas untuk menjawab. Benar-benar, memiliki. Oven di surga dan bumi adalah salah satu dari 13 harta paling berharga di hutan belantara. Ini memiliki efek menahan serangan terhadap keluarga jiwa. Selain itu, begitu Yanlong keluar, ia bahkan memiliki penindasan mendasar terhadap seniman bela diri dari keluarga jiwa. Selain itu adalah pakaian Dewa Kuning. Pakaian Dewa Kuning pucat yang dibuat oleh Zhu Xiantu dapat mengisolasi nafasnya sendiri. Memakainya di tubuh tidak hanya meningkatkan kecepatan dan kekuatan reaksi Muyun, tetapi juga meningkatkan pertahanan Muyun. Pertahanan ini bukan hanya bahaya yang dihadapi tubuh, tetapi juga bahaya yang dihadapi jiwa. Sebenarnya, ada satu hal lagi. Itu jiwanya. Memang benar dia manusia, tapi dia juga bisa menjelma menjadi naga. Meski raganya tetap sama seperti naga, jiwanya juga bisa menjelma menjadi jiwa naga. Pertahanan fisik dan pertahanan jiwa klan naga yang kuat tidaklah kosong. Ini ditumpangkan bersama-sama. Serangan formula jiwa terkuat dari keluarga jiwa tidak menimbulkan ancaman besar baginya. Saat ini, jiwa Hanxing masih menjadi harta karun yang terbenam dalam diri Muyun. Pada akhirnya apa itu? Bisakah kamu mengisolasi serangan psikisnya? Serangan kesadaran jiwa adalah cara paling ampuh dari keluarga jiwa. Di antara semua keluarga di dunia, seniman bela diri kurang lebih akan menggunakan beberapa cara serangan kesadaran jiwa, tapi yang pertama, itu pasti keluarga jiwa. Mata Sol Han Qing dingin dan mematikan saat ini. Cobalah, sepatah kata jatuh, dan jiwa Hanxing dipenuhi kabut hitam. Ini bukan kondensasi gas hitam, tapi kekuatan jiwanya sendiri. Kabut gelap, seperti dasar jurang, sangat menakutkan. Perasaan teror menyelimuti tubuh King Muyun tidak ceroboh saat ini. Bagaimanapun, jiwa Han Qing juga 8 kali lipat dari seluruh surga. Melahap jiwa dan menelan langit. Setelah minum sepatah kata pun, kekuatan jiwa seluruh tubuh Hanxing berubah menjadi ribuan cara dalam sekejap, dan pipinya menjadi putih pada saat itu. Namun ribuan jiwa berubah menjadi hantu mengerikan saat ini, bersiul dan menenggelamkan tubuh Muyun saat ini. Pergi ke neraka, jiwa Han Qing meminum sepatah kata pun, tetapi seluruh orang itu seperti bola yang marah, dan napasnya tertekan. Pada saat ini, Muyun diselimuti oleh ribuan hantu hitam, tapi hatinya sangat tenang. Pakaian dewa berwarna kuning pucat, memancarkan cahaya keemasan samar. Oven langit dan bumi saat ini seukuran telapak tangan, digantung di atas kepalanya, melepaskan gas kuning, magnolia officinalis yang berat. Muyun sendiri melihat segala sesuatu di sekitarnya sambil tersenyum. Tentu saja, hanya pakaian dewa kuning pucat dan oven langit dan bumi yang memiliki pertahanan kuat terhadap serangan formula jiwa-jiwa Han Qing. Belum lagi jiwanya sendiri masih memiliki pertahanan tertentu. Pada saat ini, pelepasan kekuatan internal Muyun telah menjadi ledakan terbesar. Hun Hanxing terlalu merasa benar sendiri. Jika orang ini benar-benar bertarung dengannya dan tidak mengandalkan serangan formula jiwa, dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, hampir semua serangan orang ini dapat dengan mudah dilawan olehnya. Sebaliknya, dirinya sendirilah yang banyak memakan konsumsi. Dengan apa? Faktanya, Muyun salah memahami Hun Hanxing. Bagi ribuan seniman bela diri, serangan jiwa adalah yang paling aneh dan tidak dapat diprediksi. Keluarga jiwa berspesialisasi dalam serangan jiwa. Ini juga merupakan gada pembunuh terbesar dari keluarga jiwa, dan juga merupakan landasan bagi keluarga jiwa untuk menjadi yang terdepan dalam perlombaan kelas 1. Dengan cara serangan yang lebih kuat, wajar jika fokus pada cara serangan terkuat. Namun, Hanxing tidak beruntung bertemu dengan dia yang memiliki oven di surga dan bumi. Ini sudah berakhir. Saat ini,
Mu Yun berbisik, dan pedang tanpa jejak di tangannya meledak dalam sekejap. 10 Kaisar menutup langit. Jurus ketujuh dari teknik pedang surga segel 10 Kaisar. Ketika pedang itu keluar, dalam sekejap, pedang Qi ada di mana-mana. Dalam sekejap, itu terpancar dengan Mu Yun sebagai pusatnya. Boom! Pedang Qi menunjukkan radian dan langsung membungkus jiwa tubuh Han Xing. Pedang Qi menembus jiwa tubuh Han Xing. Ribuan pedang lewat. Soul Han Xing masih berdiri di tempatnya. Tapi ekspresinya kusam, wajah dan tubuhnya sepadat jarum perak. Puff! Seteguk darah dimuntahkan, dan seluruh jiwa Han Xing jatuh ke tanah dengan embusan saat ini. Dia tidak percaya sampai dia meninggal. Bahkan jika Mu Yun memiliki harta untuk bertahan dari serangan kesadaran jiwa, bagaimana mungkin dia tidak memiliki apapun untuk melahap jiwa dan menelan langit. Bahkan jika Anda menghadapi 9 level, Anda harus terluka. Mengapa di bumi, mata jiwa Han King berangsur-angsur kehilangan warna, tapi dia melihat wajah Mu Yun dan muncul di depannya. Oven langit dan bumi, Mu Yun berkata perlahan, oven langit dan bumi, salah satu dari 13 harta paling berharga di hutan belantara, benar-benar musuh besar bagi keluarga jiwamu. Mata Soul Han King membelalak dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, sosok juga datang ke sisi Mu Yun. Itu adalah ujung jalan Qiyong. Saat ini, lebih dari selusin anak dari klan jiwa yang mengikuti jiwa Han King telah menjadi mayat. Kekuatan Qiyong membuat generasi muda memandangnya dengan kagum. Mu Yun melengkungkan tangannya. Jangan membual tentang saya sudah hidup bertahun-tahun. Saya memiliki pengalaman bertempur yang lebih baik daripada orang-orang muda ini. Selain itu, saya memiliki level yang lebih tinggi dari mereka. Tentu saja saya memiliki keuntungan. Qiyong kemudian berkata, sayangnya, sekarang ini hanya puncak Tong Tianjing, tapi saya adalah Master Taoisme. Sekarang saya bebas. Di masa depan, saya akan melengkapi dan memulihkan Master Taoisme. Kecepatannya tidak akan sama, lambat. Aku berjanji akan menjadi pengawalmu selama 100.000 tahun. Mulai sekarang, Gembala, aku akan menjadi pengawal lamamu. Mu Yun memandang Qiyong dan berkata sambil tersenyum, orang yang lebih tua adalah orang yang cerdas. Nyaman untuk berbicara, namun, menjadi pendampingku bukannya tanpa manfaat apapun. Kedepannya, para tetua perlahan akan menyadarinya. Qiyong tersenyum dan mengangguk. Selesaikan jiwa kelompok Han Xing, dan Mu Yun tidak tinggal lama. Sepanjang jalan keluar, Mu Yun juga bertanya, Penatua Qiyong, saya pernah melihat Yan Tingyu, pendeta dari Sekte Tao Kaisan, yang sekuat Tao Dayuan. Dia meninggal, tetapi Yan Tingyu masih hidup. Yan Tingyu. Petik 2. Qiyong sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata, wanita ini juga seorang legenda. Dia memiliki reputasi yang hebat di jurang maut. Dia berbagi musim gugur dengan keluarga Xia di wilayah Great Xia. Dia dapat bertahan hidup di masa yang sulit, bencana Yuan tahun itu. Saya juga terkejut. Dia hebat. Saya telah mendengar banyak berita tentang dia. Dia benar-benar memiliki bakat yang aneh dan identitasnya tidak diketahui. Wanita ini tiba-tiba muncul di jurang maut. Dia mendirikan Sekte Taoisme Kaisan dan mengaku sebagai orang yang dihormati di Taoisme Kaisan. Saat itu waktu, Xia Wenfu sangat takut. Qiyong kemudian berkata, jurang itu tidak kuat di antara banyak alam di dunia langit dan bumi pada masa itu. Tetapi wanita ini memang merupakan sosok yang menjanjikan di dalam jurang. Dia berkata bahwa dia dapat memimpin jurang itu menjadi lebih kuat di dunia, masa depan. Sayangnya, sangat disayangkan menghadapi bencana Kapur Yuan. Mengacu pada bencana Kapur Yuan, pendeta Tao Qiyong merasa kesepian. Ini adalah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak sulit bagi Mu Yun untuk mendengar apresiasi dan penghargaannya terhadap Yan Tingyu dari kata-kata Qiyong. Tampaknya wanita ini sangat layak untuk dirayu. Kekuatan apa yang dimiliki Yan Tingyu? Setidaknya itu juga merupakan gelar kaisar dan kekuatan. Tuhan, bagaimanapun, keluarga Xia adalah kepala keluarga Xia Wen, tetapi dia disebut kaisar keluarga Wen. Dia mengaku menghormati orang-orang di jalan Kaisan, yang sebanding dengan Xia Wenfu, dan hampir melampaui wilayah dominan. Jika orang kuat di masa kelaparan digunakan untuk dirinya sendiri, itu adalah kekuatan perang duniai. Saya tidak menyangka wanita ini masih hidup. Qiyong berseru, namun, dia memang sangat luar biasa, dan sangat mungkin untuk hidup.
Ya, Mo Yun mengesampingkan ini untuk sementara waktu. Terlalu sulit bagi orang seperti itu untuk menginginkan dia bekerja untuk dirinya sendiri. Namun, setidaknya ada baiknya untuk tidak menjadi lawan. Mereka berjalan jauh keluar, dan awan menghilang. Kecepatannya juga sangat cepat. Setelah beberapa saat, mereka sampai di pintu keluar. Kembali ke lantai 5 menara lagi. Di mana alamat gerbang jurang maut? Mo Yun bertanya langsung. Sekte Tao Abis, sebagai penguasa jurang maut, tidak bisakah ada yang tersisa? Reruntuhannya masih perlu dilihat. Qiyong tersenyum dan berkata, menurut ingatanku, itu seharusnya terletak di sini 40.000 mil ke barat, tapi tahukah kamu, bencana kereta Chaos Yuan, dunia telah banyak berubah, dan bentuk lahan serta medan telah berubah lagi. Pergi dan lihatlah. Ya, saat ini, Mo Yun turun menara dan ingin menunggu di sini. Jika Xiao Yuner dan yang lainnya melihat awan menghilang, mereka juga harus keluar. Namun, sebelum berjalan keluar menara, saya hanya mendengar suara gemuruh di luar menara, dan momentum kekerasan hampir menyerbu ke dalam menara. Ada perkelahian. Setelah melewati gerbang menara tinggi, mereka dengan hati-hati menjulurkan kepala dan melihat keluar menara. Saat ini, puluhan tokoh berkumpul di sini. Di tengah, 11 orang yang dikepung terengah-engah dan tampak pucat. Mo Yun melihatnya dan wajahnya menjadi acuh tak acuh terhadap waktu. Xiao Yuner, kamu Sun Feng, kamu Liu Yun dan lainnya. Saat ini, lusinan orang di sekitar saya melihat dengan cermat dan menemukan bahwa serangan Jijue sebagian besar adalah serangan kesadaran jiwa. Klan Jiwa, pembantu Hun Hanxing. Orang ini benar-benar memberitahu para murid dari keluarga jiwa lainnya. Saat ini, 9 orang Xiao Yuner dikepung, dan situasinya tampaknya dalam bahaya. Selain puluhan orang dari keluarga jiwa, ada beberapa tim yang terdiri dari orang-orang. Saat ini, mereka tidak pergi, tetapi mengawasi sekeliling dengan tenang. Namong dan Xing, Huang Xingyun, Jun Beichang, Tuo Basong dan 4 arah lainnya semuanya ada di sini. Namun, kuartet itu jauh dari sini. Ini jelas merupakan sikap menonton sebuah drama dan tidak bermaksud untuk berpartisipasi di dalamnya. Di antara manusia jiwa, 2 sosok adalah yang pertama. Seorang pria dan seorang wanita berdiri tinggi di udara, menatap 11 orang di bawah. Jiwa Han King belum keluar. Ada apa? Rambut panjang pria itu diikat, sosoknya bahagia dan panjang, dan wajahnya halus. Saat berbicara, dia juga terlihat sedikit terpelajar. Mungkin aku bertemu Mo Yun. Wanita di sisinya, berkulit putih, mengenakan satu set kemeja pendek, celana pendek, dan kain kasa, menunjukkan postur yang anggun. Mendengar ini, pria itu mengangkat alisnya. Jiwa ini Han King, jangan jahat. Jangan khawatir, menurutku dia tidak sebodoh itu. Selain itu, dia juga level 8. Pada saat ini, pria itu melangkah keluar, menatap Xiao Yuner, dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak menahan diri? Jika kamu tidak khawatir akan membunuhmu, Mo Yun akan melarikan diri dan kamu akan mati. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Xiao Yuner mendengus dingin, tapi hati-hati, perahunya terbalik di selokan. Hanya kamu, apakah kamu pantas mendapatkannya? Pria itu mendengus dingin dan menggoyangkan telapak tangannya. Pada saat itu, pasukan perbatasan berkerumun dan berkumpul. Di antara kekuatan batas, ribuan serangan kesadaran jiwa dipadatkan dan dilepaskan. Dalam sekejap, kesadaran jiwa menyerbu keluar, menyelimuti 11 orang, dan melepaskan jeritan hantu yang menangis dan serigala yang melolong. Untuk waktu yang lama, desisan itu mereda. Namun pria itu kini mengangkat alisnya dan menunduk. Orang-orang dari klan jiwa, hanya itu yang mereka miliki. Suara malas terdengar saat ini. Saat suara itu terdengar, semua orang yang hadir tercengang. Sesosok berdiri di depan 11 orang dalam keruntuhan kesadaran jiwa Tao. Mo Yun. Xiao Yuner merasa lega melihat Mo Yun muncul. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yuner menggelengkan kepalanya. Mo Yun mendongak dan berkata dengan tenang, orang-orang dari klan jiwa benar-benar dihantui. Pada saat ini, para pemuda dan pemudi melihat Mo Yun muncul, tetapi mata mereka terkejut. Tentu saja, itu dia. Akhirnya mau tampil. Saat ini, mereka pasti ada dalam pikirannya. Mo Yun seperti seekor danau, yang sulit ditemukan di reruntuhan benua terpencil ini. Lagi pula, jumlah orang yang masuk ke sini terbatas. Kini mereka semakin heboh melihat Mo Yun.
Sepertinya kamu sangat bersemangat. Mu Yun tersenyum dan berkata, melihatku seperti melihat harta karun, bukan? Apa yang kamu katakan? Pada saat ini, pria itu menjabat tangannya dan mengeluarkan bunyi klik. Dia berkata dengan penuh semangat, kamu tidak tahu betapa berharganya hidupmu sekarang. Benar-benar, sepatah kata jatuh, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan berkata dengan dingin, kalau begitu cobalah. Xiao Yuner datang ke sisi Mu Yun saat ini dan berkata dengan suara rendah, keduanya adalah jiwa Chong Qiao dan jiwa King Wu. Mereka adalah lengan kanan dan kiri jiwa ke dari keluarga jiwa, yang terhubung dengan 9 tingkat jiwa, surga. Jiwa ke, nama yang diketahui Mu Yun. Hari pertama pengiriman klan jiwa. Jiwa Chong Qiao dan jiwa King Wu ini bekerja di sekitar jiwa ke. Tentu saja kekuatan mereka tidak buruk. Namun, Mu Yun bukannya tanpa rasa percaya diri. Jangan khawatir, Mu Yun menekan tangan giok Xiao Yuner dan berkata sambil tersenyum, suamimu, aku tidak takut pada siapapun sekarang. Xiao Yuner sedikit terkejut, dia layak menjadi putra kaisar ilahi, dan wajahnya tetap tidak berubah dalam bahaya. Seru Sol Chong Xiao, tapi aku tidak tahu ekspresi apa yang akan kamu miliki pada saat kematian. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir mengerutkan kening. Mu Yun tersenyum dan berkata, saya juga ingin tahu ekspresi apa yang akan Anda miliki. Boom! Pada saat berikutnya, Mu Yun melesat dalam sekejap, mengubah tubuhnya menjadi bayangan sisa dan meninju jiwanya ke langit. Bersenandung, dengan dengungan dingin, jiwa itu melesat ke langit, mengepalkan telapak tangannya, dan langsung memukulnya. Boom! Dalam sekejap, kedua benda itu mengeluarkan kekuatan ledakan yang melonjak, sementara pada saat yang sama, gelombang yang menakutkan membentuk badai dan tersapu pada saat itu. Saat ini, kedua sosok itu mundur. Jiwa itu bergegas ke langit dan menatap Mu Yun dengan sedikit ketakutan di matanya. Orang ini, saat ini, hatiku tenggelam. 7 alam, ada 7 tingkatan surga, namun daya ledak di tubuh Mu Yun lebih baik dari Basong. Putra Kaisar Ilahi, Kaisar 9 kehidupan, memiliki sesuatu. Pada saat ini, jiwa itu melesat ke langit dengan dengungan dingin, telapak tangan berlubang, dan trisula hitam muncul di tangannya. King Wu, bunuh mereka, aku akan menangani anak ini. Jiwa itu bergegas ke langit dan tampak dingin. Ketika dia meminum sepatah kata pun, seluruh orangnya meledak saat ini. Dalam sekejap, jiwa itu melesat ke langit dan langsung membunuh Mu Yun. Dan jiwa berwarna hijau dan wuhu, dengan kilatan matanya, dia langsung menuju ke Xiao Yuner. Ye Sun Feng, Ye Liu Yun dan 10 orang lainnya juga bekerja sama saat ini, menghadapi serangan lebih dari 40 orang di sekitarnya. Mu Yun terlihat sangat tenang saat melihat adegan ini. Bertarung satu persatu membuatnya memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya. Selain itu, setelah mencapai alam beruas 7, superposisi 2 jalur dominan Mu Yun juga meningkat. Pecahnya 2 kekuatan Tao yang dominan, dalam menghadapi yang beruas 8, ia memiliki keunggulan, sedangkan dalam menghadapi yang ke-9, meskipun lemah, namun dapat diabaikan bagi murid-murid keluarga Sang Hun. Pada saat ini, jiwa bergegas ke langit dengan minuman rendah, dan momentum dalam tubuh meledak. Lagu jiwa, Trident memancarkan cahaya gelap, langsung merobek kekosongan, menyelimuti tubuh Mu Yun, dan sepertinya melahap Mu Yun. Tapi saat ini, oven langit dan bumi digantung di atas kepala Mu Yun, melepaskan magma dan menghancurkan kesadaran jiwa itu sepenuhnya. Pedang tanpa jejak ada di tangan dan satu pedang diayunkan. Memotong langit. Kong! Dalam sekejap, pedang itu meraung dan meledak. Dong! Ledakan tumpul terdengar saat ini. Tubuh jiwa bergegas ke langit dan mundur pada saat ini. Pada saat ini, jiwa Chong Xiao menatap Mu Yun dengan heran. Di sekitarnya, awan liar, Jun Bei Chang, lagu Tuoba, Nangong dan Xing dan lainnya juga tampak tercengang. Orang ini, tidak, hanya saja 7 kali lipat itu benar, tetapi tingkat pertumbuhan jalan dominan lebih kuat daripada 8 kali lipat. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, mereka semua terkejut. Kekuatan ledakan Mu Yun saat ini benar-benar membuat mereka merasa luar biasa. Jiwa itu melesat ke langit. Pada saat ini, ia juga tampak terkejut. Diblokir. Dia sendiri memiliki 9 tingkat surga, tapi sekarang dia ditentang oleh Mu Yun. Apa yang sedang terjadi? Serangan kesadaran jiwa klan jiwa selalu sombong dan diakui oleh semua kalangan. Pada saat ini, Mu Yun memegang pedang tanpa jejak dan tampak tenang.
Namun, tampaknya 9 alam mungkin telah menemukan kekuatanmu. Mu Yun tersenyum dan berkata, jika kamu ingin mati, kamu akan berhasil. Dong, dalam sekejap, ledakan besar terdengar pada saat itu. Seluruh tubuh Mu Yun naik turun. Saat kekuatannya dilepaskan, nafas di tubuhnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Singkirkan kekosongan itu. Pedang itu seperti salib yang membelah langit, seperti pedang dewa yang jatuh dari langit. Bayangan pedang silang, langsung menuju jiwa. Kehilangan jiwa. Akankah jiwa bergegas ke langit dan menunggu kematian? Satu tangan terkepal, pukulan instan, langsung mengenai. Sebuah ledakan terdengar pada saat ini. Pedang panjang itu terhalang, tapi gelombang dampaknya menyapu dan menghancurkan setiap puncak gunung dan loteng. Saat ini, kami semua terlihat sangat keren. Jiwa itu melesat ke langit dan melangkah mundur, ditutupi bebatuan. Gelombang teror melanda saat ini. Nafas yang berdebar-debar membuat semua orang merasakan jantung berdebar-debar saat keluar. Brengsek, sebuah omelan pelan terdengar pada saat ini. Jiwa itu membubung ke langit dan terbang ke udara. Ia memandang Mu Yun dan dihantui oleh ki pembunuh. Tapi saat ini, mata Mu Yun dingin. Saat menghadapi jiwa Han King, dia lebih tergoda untuk menguji kekuatan serangan kesadaran jiwa dari keluarga jiwa. Namun, setelah memahami bahwa serangan kesadaran jiwa dari jiwa Han King tidak dapat menyebabkan terlalu banyak trauma padanya, dia juga tahu apa yang harus dilakukan. Menyerang, serangan murni. Karena kesadaran jiwa dari klan jiwa tidak menimbulkan ancaman baginya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Membunuh, sepatah kata untuk diminum, roh pembunuh. Mengembun, gelombang teror melanda saat ini. Salib itu jatuh ke langit. Raungan terdengar saat ini. Antara langit dan bumi, di atas langit, tanda pedang silang muncul dalam sekejap pada saat ini. Bayangan pedang salib jatuh ke tanah dalam sekejap dan membelah langit. Keluar, pada saat ini, nafas dalam jiwa mengalir ke langit, dan fluktuasi yang mengerikan menyapu. Saat tersapu, momentum yang berdebar-debar menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, suara gemuruh ledakan dilepaskan dari tubuh jiwa Chong Qiao. Dalam sekejap, jiwa dan raga Dao Dao dilepaskan. Total ada 3 mayat. Mereka semua memegang trident di sekitar tubuh jiwa Chong Qiao. Pada saat ini, siapapun dapat melihat bahwa jiwa sedang marah. Syok dan marah. Membunuh. Jiwa itu bergegas keluar dari langit, dan 3 tubuh jiwa, yang juga memegang trisula, langsung terbunuh pada saat ini. Suara gemuruh terdengar saat ini. Keempat sosok itu, konsisten satu sama lain, membunuh Mu Yun dari semua sisi. Melihat adegan ini, Mu Yun menjabat tangannya. Pada saat ini, segel Kaisar Donghua melayang ke udara dan melayang di atas langit. Kota Kaisar sangat luas. Sepatah kata minum, di dalam segel besar, melepaskan keterkejutan dan kekaguman, dan mendorong jiwa ke langit. Dalam sekejap, momentum jiwa yang mengalir ke langit terhalang. Kaisar mengabulkan Wan Jiang. Segel besar itu pecah, dan kekuatan segelnya yang kuat seperti susunan segel, yang dekat dengan jiwa. Kaisar memutuskan langit dan bumi. Dengan suara minuman Mu Yun, cahaya biru tua langsung dilepaskan dalam cetakan besar, menyapu sekitar Mu Yun dan melindungi tubuh Mu Yun. Segel Kaisar Donghua adalah alat pembatas kuat yang digunakan oleh Kaisar Donghua di masa lalu. Kota Kaisar sangat luas dan menindas lawannya. Kaisar menyegel Wan Jiang dan lawannya. Kaisar mengatur langit dan bumi dan membela dirinya sendiri. Pada saat ini, Mu Yun mengumpulkan 3 kekuatan dari segel Kaisar Donghua, dan langsung memaksanya untuk bergegas ke langit. Pada saat ini, jiwa bergegas ke langit dan merasa sulit untuk menembus rintangan Mu Yun. Hijau dan Wuhu. Pada saat ini, di sisi lain, jiwa berwarna hijau dan tandus, yang menekan Xiao Yuner, membuat Xiao Yuner di 7 alam sepertinya tertinggal di mana-mana. Mendengar suara jiwa yang mengalir ke langit, jiwa King Wu segera bergegas keluar dan langsung menuju ke Mu Yun untuk membunuh. Xiao Yuner ingin berhenti, tapi dia tidak berdaya. Tidak dibutuhkan. Suara Mu Yun terdengar di telinganya, dan Xiao Yuner juga berhenti untuk berurusan dengan prajurit keluarga jiwa bersama dengan Ye Sun Feng dan 10 orang lainnya. Ye Sun Feng dan Ye Liu Yun adalah seniman bela diri 7 tingkat terbaik yang dipilih oleh Ye Fu dan Ye Yi. Selain itu, kekuatan mereka semakin ditingkatkan dengan mengonsumsi biji teratai yang tidak dinodai. Saat ini, di hadapan puluhan orang, 10 orang bersatu, dan untuk sementara waktu, tidak ada perbedaan. Raungan terdengar saat ini.
Nafas yang berdebar-debar dilepaskan saat ini. Di sekitar tubuh jiwa King Wu, teratai hijau dan tenang mekar dalam sekejap, meledak satu persatu, meringankan situasi jiwa Chong Qiao, dan segera mundur dari kejauhan bersama jiwa Chong Qiao. Mereka berkumpul saat ini dan menghadapi Mu Yun yang jaraknya ratusan kaki. Apakah kamu baik-baik saja? Bocah ini, pintu jahatnya rapat. Serangan formula jiwaku tidak banyak berpengaruh padanya. Terlebih lagi, segel besar itu memiliki kekuatan pencegah dan pemblokiran yang kuat, dan lebih defensif. Dia tidak bisa menahannya. Jiwa itu melesat ke langit, dan ada ketakutan yang masih ada saat ini. Mendengar ini, jiwa menjadi hijau dan Wu, tetapi dia tampak terkejut. Itu cukup membuktikan kalau kekuatan Mu Yun memang luar biasa dan tidak bisa sembarangan.